تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dan siapa yang melihat acara ini dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari yang ke-16 ini telah berlalu bersama kita 1/2 dari bulan Ramadan. Setengah dari kebaikan di bulan ini sudah tertutup di dalam lembaran-lembaran amalan kita. Dan dimaklumi bahwa umur yang telah berlalu tidak mungkin akan kembali lagi. Maka hendaknya kita merenungi bagaimana menata hari-hari yang akan datang dan berusaha untuk memperbaiki dari apa yang telah lalu dan menyempurnakannya. Maka di sini sebuah ayat dari Al-Quranul Karim yang mengandung pembahasan-pembahasan pokok yang disuruhkan oleh para nabi dan para rasul. Dan di dalamnya terdapat berbagai keindahan, jenjang-jenjang penghambaan, dan mana-mana yang agung. Dan sangat bermakna sekali bagi seorang muslim dan muslimah. Ayatnya mudah untuk dihafal dan sering berlalu bersama kita, yaitu ayat yang ke-19 di surah Al-Isra. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. Dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan dia telah menempuh jalannya dalam keadaan dia seorang mukmin, maka mereka inilah orang-orang yang upayanya itu akan disyukuri. Mereka ini adalah orang-orang yang upayanya akan disyukuri. Faulaika kana sa'yuhum mashkura. Apa yang dia lakukan, apa yang dia usahakan, apa yang dia kerjakan, maka dia akan diterima oleh Allah, dibalas dengan kebaikan. Karena dari Asmaul Husna nama Asy-Syakur. Allah Subhanahu wa taala menerima amalan hamba, membalas perbuatan baik dengan yang baik, melipat gandakan kebaikan-kebaikan. Namun kebaikan ini, surga, pahala yang besar, itu didapatkan dengan 3 syarat. Yang pertama, وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ. Siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, tanpa dia punya arahan dalam hidupnya. Ada yang ingin selalu dia capai, dia punya semangat, ambisi. Bukan orang yang hidup begitu saja. Oh, kita lalui saja hari-hari kehidupan ini.
bersama dengan waktu yang bergulir. Oh, biarkan saja kita di atas arus kehidupan tanpa ada semangat di dalam beramal, tanpa ada perhitungan, tidak ada introspeksi, tidak ada muhasabah. Tidak pula dia membuat agenda-agenda yang menata kehidupannya lebih baik. Itu tidak seperti itu kehidupan seorang mukmin. Wa man arada, dia punya kehendak, dia memiliki keinginan yang kuat, ada semangat di dalam hal itu. Apa yang diinginkan? Al-akhirah, kehidupan akhirat, kehidupan surga. Itu diantara pokok dakwah para nabi dan para rasul adalah menjelaskan balasan di akhirat. Untuk orang-orang yang salih dia dapat surga, dan untuk orang-orang yang keluar dari jalan, kafir kepada Allah, fasik dari perintahnya, untuknya adalah neraka. Kita menerangkan ada hari akhirat, ada hari pembalasan. Dan di sana itu cuma ada dua jalan. Fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Satu golongan di dalam surga dan satu golongan di dalam neraka yang menyala-nyala. Faminhum syaqiyun wa minhum sa'id. Antara mereka ada yang merugi dan di antara mereka ada yang beruntung. Dan di akhirat Allah menerangkan apa yang dia lakukan. Wa annahu huwa adhaka wa abka. Sesungguhnya dialah yang membuat tertawa dan dialah yang membuat menangis. Karena itu penduduk surga terlihat di wajah mereka keceriaan, kesegaran, senyuman, kenikmatan, dan mereka selalu memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. Dan mereka berkata, segala puji hanya untuk Allah yang menghilangkan kesedihan dari kami. Sungguhnya Rabb kami, dialah yang maha mengampuni lagi mensyukuri perbuatan hamba. Sebaliknya, ada orang-orang yang meraung-raung, berteriak dengan kepiluan, penuh dengan kesedihan dan kepedihan. Orang-orang walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqda alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min adabiha. Kadzalika najzi kulla kafur wa hum yastarikhuna fiha. Rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal. Orang-orang kafir, untuk mereka neraka jahannam. Tidak pernah putus siksaan itu. Sehingga mereka mati. Mereka tidak bisa mati di dalam. Di ayat yang lain dikatakan, فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمْ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا. Untuknya neraka jahannam, dia tidak bisa mati di dalamnya, tidak boleh dia hidup. Kalau dibilang orang hidup, tidak. Karena penuh dengan kepedihan, siksaan. Kalau dibilang mati juga tidak, mereka merasakan siksaan-siksaan tersebut. Dan siksaannya tidak bisa diringankan. Demikian Allah balas terhadap setiap orang yang kafir. Dan mereka meraung-raung di dalamnya, berteriak, minta, ya Allah keluarkanlah kami dari neraka. Kalau kami dikeluarkan, kami akan beramal salih pada apa yang kami tinggalkan. Baru dia ingin bergerak, baru dia ingin beramal. Di hari pembalasan, di hari hisab, tidak ada gunanya lagi kesadaran di sana. Dan tidak ada lagi gunanya penyesalan. Karena itulah, di kehidupan dunia ini, disinilah waktunya kita untuk merapikan apa yang telah lalu, bertobat dari apa yang sudah
terlanjur terjadi. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk selalu diberi kemudahan melakukan hal-hal yang bisa membangun negeri akhirat kita. Wa man arada al-akhirah wa sa'alaha sa'yaha. Ini syarat yang kedua. Dan dia menempuh jalannya, menempuh jalurnya. Ya, kalau mau ke akhirat itu ada jalannya. Ibarat kita di dunia mau pergi ke kota mana saja, itu ada jalan yang mengantar ke sana. Maka harus melewati jalannya. Tidak dia bergerak saja, berlari saja. Tidak tahu kemana arahnya. Oh, yang penting kita bergerak. Yang penting kita melangkah. Yang penting ada aktivitas. Itu bukan bagian dari jalan yang diterangkan di dalam agama. Orang yang menuju ke akhirat diterangkan wa sa'alaha sa'yaha. Dan dia bersegera di atas jalannya. Dan kata sa'i itu gerakan dengan kuat, dengan cepat. Kadang dibahasakan dengan berlari. Iya. Nah, itu memang kehidupan akhirat. Karena umur ini ada batasannya. Kita punya dosa-dosa, kesalahan-kesalahan berada di belakang kita. Kita perlu berlari meninggalkannya. Dan kita perlu bersegera menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu bahasa-bahasa Al-Quran memang seperti itu. Fafirru ilallah inni lakum minhu nadhirum mubin. Berlarilah kalian semua kepada Allah, sesungguhnya saya adalah pemberi peringatan yang jelas dari Allah. Jadi perintah untuk hal tersebut. Dan jalan mengantar ke akhirat itu bukan jalan dibuat oleh seseorang, dipikirkan sendiri, atau dia mencari jalannya sendiri. Jalan ke negeri akhirat itu sudah diterangkan oleh Allah. Allah turunkan kitab-kitab menjelaskannya. Allah utus para nabi dan para rasul. Karena itu jalan yang mengantar ke akhirat itu hanya melalui pedoman kitab Allah pada kita umat Islam pada Al-Quran, dan melalui jalan Rasul Allah untuk kita umat Islam melalui Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu bulan Ramadan ini mendidik kita untuk selalu berpegang di atas jalan. Jangan keluar dari jalan. Ada ketaatan-ketaatan, kita dididik harian untuk komitmen di atasnya. Ada larangan-larangan pada seluruh waktu kita tidak boleh mendekatinya, khususnya di bulan Ramadan. Ya, ini pendidikan untuk jiwa supaya dia lurus di atas jalan. Teguh mengikuti apa yang diajarkan di dalam agama. Kemudian syarat yang ketiga, wa huwa mu'min. Dan dia adalah seorang yang beriman. Iya. Jadi amalan itu tidak cukup. Dia beraktivitas, bekerja. Kalau sekedar amalan saja, orang-orang kafir juga berinfak. Ada yang membantu orang yang lemah, ada yang membantu orang-orang yang kesulitan. Dari kaum musyrikin, semenjak masa dahulu, di masa Nabi saja, kaum musyrikin itu, ada orang-orang yang dikenal dengan akhlak yang mulia, membantu orang-orang miskin, memuliakan orang-orang yang datang haji, memberi minum pada orang-orang yang kehausan, membagi untuk orang-orang yang lapar. Tapi amalan-amalan itu tidak akan bermanfaat tanpa keimanan. Nah, itu dibahasakan dalam Al-Quran. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Kami hadapi amalan yang mereka lakukan, lalu kami jadikan amalannya
bagikan debu yang berterbangan. Dijadikan amalannya bagikan debu yang berterbangan. Nasallallahu wassalam. Harus ada keimanan kepada Allah, memurnikan ibadah kepadanya, hanya mengharap darinya, cuma takut kepadanya, beriman kepada ketentuan dan takdirnya. Kita bersabar terhadap ujian dan cobaannya, ridha terhadap ketetapannya, cinta terhadap segala tuntunan dan syariatnya. Maka ada mana-mana keimanan yang harus dijaga dan dipelihara. Maka apabila 3 syarat ini terpenuhi, maka jaminan faulaika kana sa'yuhum mashkura. Mereka inilah orang-orang yang usahanya itu akan disyukuri. Karena itu di dalam pembahasan agama itu sebenarnya sederhana. Kalau kita tahu kaidahnya, bahwa para nabi dan para rasul itu hanya mengajak manusia kepada 3 hal. Hal yang pertama, memperkenalkan siapa Allah yang diibadahi, siapa Allah yang disembah. Dan itu ada di dalam ayat wa huwa mu'min. Kemudian hal yang kedua dari seruan para nabi dan para rasul, menerangkan jalan yang mengantar kepada Allah. Dan itu ada di dalam ayat faulaika kana sa'yuhum mashkura. Dan hal yang ketiga, para nabi dan para rasul menerangkan balasan di akhirat, surga atau neraka, bagi orang yang merespon terhadap seruan para nabi dan para rasul itu. Kalau responnya mengikuti, bagus, ada surga, kebaikan. Tapi kalau dia menolak, dalam hal tersebut membangkang, maka ada neraka disiapkan untuknya. Iya, karena itu ilmu yang bermanfaat adalah segala pengetahuan yang kembali kepada 3 hal ini. Segala pengetahuan yang kembali kepada 3 hal ini. Karena itu jangan menyibukkan, apalagi di bulan Ramadan seperti ini sudah berlalu 1/2. Masih ada yang disibukkan dengan perkara-perkara yang dia tidak akan ditanya di sakaratul maut, tidak ditanya di alam kubur, tidak ditanya di akhirat. Jangan dia sibukkan dirinya dengan hal-hal yang belum tentu bermanfaat untuk dia ketika dia menghadap kepada Allah. Tapi hendaknya kita melipat gandakan amalan kita dan melipat gandakan usaha dan upaya kita menuju kepada akhir Ramadan. Saat-saat perpisahan itu harus diiringi dengan tambahan amalan, kekuatan amaliyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya, anugerahkan kepada kita semua keikhlasan, keteguhan mengikuti jalan para rasul, serta memelihara kita dalam bingkai keimanan dan menyambung kita ke negeri akhirat, serta menjadikan kita semua sebagai orang-orang yang bahagia dan tersenyum di kehidupan dunia ini, di sakaratul maut, di alam kubur, dan tatkala kita semua menghadap di depan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi wallahu taala alam.